Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Sampai di acara terakhir ya. Di agendanya Kang Bagus, pengisinya Kang Bagus dengan judul What Happened at the Office, Expectation versus Reality. Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di general, bahwasanya saya memang sengaja minta Kang Bagus nih untuk kembali membahas terkait buku yang kemarin dibaca, yaitu kemarin di-review, yaitu Ngantor Segan, Nganggur Tak Mau. Nah, pada kesempatan sore ini akan diulas lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi, sehingga teman-teman bisa lebih interaktif lagi sih. Jadi memang sengaja sore ini dibuat bahasannya itu diskusi interaktif gitu. Oke, Kang Bagus sudah siap? Oke Mbak, udah siap. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Javan semua. Untuk agendanya hari ini memang membahas yang beda buku kemarin, tapi memang mungkin lebih menyeluruh ya dibanding sebelumnya. Untuk dari judulnya sendiri adalah What Happened at the Office, Expectation versus Reality gitu loh. Nah, di sini saya informasikan lagi untuk dari buku kemarin di Ngantor Segan Nganggur Tak Mau, karangannya dari Nawe dan illustrationnya dari Seani Hawanta, kayak gitu. Nah, di sini saya informasikan dulu untuk introduction-nya atau intronya. Jadi buku ini memang menjelaskan lebih kepada karyawan ya sebenarnya gitu loh. Untuk yang lebih ngenanya kayak gitu, karena kalau karyawan kita ngerasain yang namanya ekspektasi kita dan juga realita yang kita rasain gitu ketika kita mulai masuk kantor atau mulai bekerja kayak gitu. Nah, di sini di intronya ada first jobber sama experience. Sebenarnya nggak ada bedanya ya untuk dari first jobber sama experience. Jadi kalau nggak ada bedanya ini maksudnya dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau untuk first jobber dan experience pasti mereka sama-sama melamar ya untuk masuk ke perusahaan kayak gitu. Di sini ada kata-katanya banyak banget yang pasti dirasain, mulai dari excitement diterima kerja, terus juga euforia dapat gaji, kemudian kegembiraan traktir keluarga dan teman-teman, kemudian juga ada teman kantor yang cocok atau juga nyebelin kayak tokoh antagonis di sinetron kayak gitu. Namanya juga baru masih masuk, jadi memang masih banyak kejutan ya yang belum diungkap di awal. Jadi sama mau first jobber sama experience di hari pertama mereka masuk atau sebelum mereka masuk bekerja pasti rasain yang namanya deg-degannya sama kayak gitu lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian di sini karena yang dibahas adalah ekspektasi dan realita. Di sini ada ekspektasi itu kan artinya adalah suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan sesuai dengan keinginan, di mana untuk mencapainya harus dengan ada tindakan yang nyata kayak gitu. Kalau untuk realitanya sendiri adalah kenyataan hidup kamu atau hidup kita gitu ya. Jadi yang saat ini dijalanin gitu, yang dirasakan saat ini kayak gitu. Kemudian di sini kita bahas di hari pertama bekerja. Nah, di hari pertama bekerja ini biasanya untuk first jobber ya lebih spesialnya adalah mereka akhirnya kerja juga gitu, siap-siap dapat dompet itu diisi sama duit gitu ya. Jadi ibaratnya nggak lagi minta uang ke ortu atau ke orang tua kayak gitu. Tapi pada kenyataannya hari pertama kerja itu nggak dapat langsung gaji kayak gitu kan. Jadi balik lagi akhirnya minta duit lagi gitu ke orang tua ya buat ongkos atau buat pulsa atau buat makan siang dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk ekspektasinya ketika masuk di hari pertama kerja biasanya pengen jadi kebanggaan perusahaan saat first day kayak gitu. Yang kedua, image-nya harus baik ya. Jadi dipinter-pinterin gitu sebisa mungkin first impression di depan teman-teman baru atau di tempat kerja baru itu first impression-nya harus bagus kayak gitu. Yang ketiga adalah biasanya mulai mau berkreasi di meja kerja baru gitu ya, biar mejanya diisi sama peralatan kita dan kita juga jadi nyaman ibaratnya kayak gitu. Dan yang keempat itu rajinnya di sini being help people, jadi kayak bisa bantu temen yang ada di sebelahnya atau pokoknya rajin lah intinya kayak gitu. Jadi mau ngebantu
pokoknya di hari pertama ini karena pengen kesannya baik, pengen kesannya karyawan teladan, jadi dia pengen offer kebaikan dia ke semua orang lah, ibaratnya kayak gitu. Kemudian untuk realita yang terjadi di hari pertama kerja, itu yang pertama adalah jadi sorajin gitu ya. Sorajin ini maksudnya jadi kayak karena dia hari pertama kerja kan pasti kita dikasih bimbingan dulu, dikasih latar belakang perusahaan kayak gimana dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya belum dikasih kerjaan inti kayak gitu kan. Nah jadi jatuhnya sorajin gitu. Ibaratnya kalau misalkan ada yang atasan yang datang atau misalkan teman kerjanya. Karena temannya pada kerja, dia jadi sorajin gitu, harus ngerjain apa ya, padahal dia juga belum ada job desk-nya, ibarat kayak gitu. Yang kedua adalah mendadak pendiam, sorry itu ada typo. Nah, untuk mendadak pendiam sini, misalkan dari awal, aku ini orangnya misalkan rame, misalkan aku ini orangnya periang dan lain-lain, tapi di hari pertama kerja, emang nggak semua orang sih, tapi pasti rata-rata jadi mendadak pendiam. Tiba-tiba kita kayak orang yang benar-benar asing, ada nggak tahu ada di mana, mau nanya ke sini takut salah, ngeganggu orang, mau nanya ke sana juga takut salah, kayak gitu. Jadi bener-bener diem gitu, bener-bener diem dan nggak ngelakuin apa-apa biasanya, jadi bener-bener diem. Yang ketiga ini, tiga ini agak lebih ekstrim ya, biasanya ini ingin menangis. Biasanya ingin menangis ini karena biasanya orangnya itu nggak positive thinking alias apa ya, pesimisan gitu. Jadi hari pertama kerja dia udah mikirnya, aduh nanti aku nggak punya teman, misalkan, aduh nanti aku apa ya, ibaratnya hal-hal negatif yang sebenarnya belum tentu itu kejadian di depan, tapi dia udah mikirin kayak gitu. Jadi rata-rata ada juga biasanya yang ingin menangis gitu ya, ya bisa menangis atau ingin menangis. Dan yang keempat nganggur ya, kayak di sini juga ada di slide-nya, hari pertama kerja tapi judulnya nganggur ya, karena memang di hari pertama kerja seperti aku informasiin tadi, memang biasanya perusahaan juga nggak langsung ngasih beban kerja yang banyak ya, karena di semua perusahaan biasanya memang dikasih pengenalan kantor dulu, pengenalan divisi, teman-teman, bos-bosnya, terus banyak bimbingan kayak ya lebih ke bimbingan lah ibaratnya kayak gitu, baca company profile ataupun baca tentang perusahaan ini jualnya apa atau visi misinya gimana, budaya kerjanya kayak gimana, kayak gitu. Karena memang kejadian banget di hari pertama kerja biasanya kita suka ngerasa kayak, mana nih kerjaannya buat aku, mana sih aku udah nunggu-nunggu tapi nggak ada gitu. Nah tapi setelah hari selanjutnya dan selanjutnya malah bukan itu yang kita ucapin gitu, malah nanti kerjaan kita tuh nggak selesai-selesai gitu, baru dikerjain satu ada lagi, baru dikerjain satu ini beres ada lagi kayak gitu. Gitu sih itu untuk yang hari pertama bekerja. Di Kemudian yang kedua ini adalah karena kita tidak hidup sendiri gitu ya. Maksudnya ini ketika kita udah masuk di wilayah kantor, memang kita adalah makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial. Jadi di kantor itu pasti kita butuh buat ngobrol atau bersosial atau koordinasi sama yang lain gitu ya. Nah, biasanya ekspektasinya seperti yang pertama, aku rame banget, jadi pasti nanti banyak yang pengen kenalan sama aku, kayak gitu ya. Itu percaya diri banget lah ibaratnya ekspektasinya. Kemudian yang kedua, aku anaknya mudah beradaptasi sama lingkungan baru. Nah, ini biasanya diinformasiin ketika wawancara ya, wawancara sama HRD. Biasanya kamu adaptasi sama apa namanya, orang di kantor atau enggak, misalnya kayak gitu. Saya orangnya mudah beradaptasi kok, misalnya kayak gitu. Tapi ya itu ekspektasinya ya, yang dilihat dari sisi diri sendiri maupun orang lain. Tapi realitanya ketika kita dihadapin sama teman baru di kantor, kita jadi canggung. Mau nanya apa ya, kesukaannya dia apa, kayak gitu. Terus yang kedua juga obrolan jadi rooming. Yang lain udah ngobrol sana ke sini, sedangkan kita masih kayak mau masuk ke obrolan juga agak bingung ya, ini mau masuknya di mana gitu. Ini sepemikiran sama aku apa enggak, kayak gitu ya.
Yang ketiga nggak diajak ngobrol. Nah ini sering banget kayak misalkan temen satu divisinya cekikikan bareng-bareng gitu ya ngobrol, sedangkan karena kita anak baru atau baru gabung di perusahaan tersebut kita jadi nggak diajak ngobrol gitu. Dan yang keempat biasanya makan siang sendiri. Kayak makan siang sendiri ini kayak yang ini kejadian sih sama aku sendiri waktu pertama aku masuk ke Javan gitu ya. Yang lain pada makan ngumpul karena aku nggak tahu apa namanya habitnya di kantor Bandung itu biasanya kalau makan ngumpul, jadi aku jadi misahin diri makan siang sendiri di meja kayak gitu. Kesannya jadi kayak bukannya nggak mau gabung tapi memang kalau awal kan inginnya diajak gitu ya kayak gitu. Kemudian lanjut lagi, nah di sini aku informasiin, ini sebenarnya ada 15 karakter sih, cuman ini yang 6 karakter yang bakal aku informasiin, yang umum lah, ya ada di kantor gitu ya. Yang pertama ini si Wikipedia berjalan gitu. Si Wikipedia berjalan ini, biasanya adalah orang yang kalau ngomong suaranya keras banget, walau kadang yang diomongin itu nggak penting buat orang lain, tapi kalau misalkan tapi biasanya dia adalah sumber gosip terbaru gitu dari mulai kabar artis atau sampai pergeseran bos di kantor kayak gitu. Jadi memang dia tuh orangnya pemberi info ya ke teman-teman yang lain kayak gitu. Biasanya ada sih di salah satu kantor gitu. Nah, yang kedua ini si mesin pabrik. Jadi orangnya fokus banget sampai benar-benar kalau misalkan tugas yang dikasih ke dia berapa banyak pun tugasnya ini pasti selesai kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar hard worker gitu. Ibaratnya kalau karyawan seperti ini kan karyawan teladan lah yang dicintai sama bos lah ibaratnya kayak gitu ya karena dia benar-benar kayak fokus sama apa yang dikerjain kayak gitu. Kemudian juga yang ketiga si pelaku studi banding. Si pelaku studi banding ini adalah sebenarnya kalau pelaku studi banding ini nggak selamanya negatif ya kalau menurut aku karena kalau negatifnya ini dia selalu melihat kelebihan orang lain. Jadi ibaratnya dia kayak ngebandingin diri dia sama orang lain kayak gitu. Misalkan aku waktu itu masuknya bareng sama siapa ya Dewi misalkan. Tapi di apa ya ibaratnya yang bagus karirnya naik itu Dewi gitu. Kok aku kapan ya sedangkan aku sama Dewi tuh masuknya sama kok bulan yang sama gitu. Gajinya juga sama tapi kok sekarang Dewi ibaratnya posisinya di atas kayak gitu atau misalkan posisinya Kang Nurmen ada di atas kayak gitu sedangkan masuknya bersama. Tapi sebenarnya kalau untuk si pelaku studi banding ini kalau misalkan positifnya berarti dia adalah pemerhati ya kalau menurut saya pemerhati yang detail karena dia bisa merhatiin dari mulai sikap orang, terus juga apa ya ibaratnya apa ya kehidupan di kantor lah gitu karena dia suka ngebanding-bandingin kayak gitu. Yang keempat ini si pemberontak. Nah ini pasti nggak mungkin nggak ada di kantor ya. Si pemberontak itu pasti ada aja gitu ya. Mau perusahaan itu bagus, mau perusahaan itu nggak bagus, pasti si pemberontak mah ada aja gitu. Kayak nggak usah di perusahaan lah, di keluarga aja pasti ada kan satu sosok yang memang ibaratnya nentang lah gitu. Nggak iya aja, nggak oke aja kayak gitu. Nah di kantor pun sama gitu. Karyawan di sini biasanya paling susah diatur karena sedikit aja perubahan yang menyinggung kenyamanan atau tidak sesuai sama selera dia, biasanya dia langsung bersuara paling vokal gitu. Kayak gitu. Karena memang nggak cocok lah sama moto hidup dia. Kayak misalkan ada aturan baru, kok gini sih? Padahal yang kemarin juga udah oke-oke aja. Padahal kan ya kita nggak tahu gitu ya. Selama kita bekerja di sana, yang ngatur kan juga bukan dari karyawan. Kita kan cuma karyawan. Mau kita tidur-tiduran di jalan juga nggak akan ngerubah peraturan perusahaan karena memang dari perusahaan yang ngatur. Berarti kayak gitu. Yang kelima si bullyable ini biasanya juga pasti ada di kantor gitu ya. Karena orang ini syaratnya simpel, jadi orangnya legowo dan nggak bisa marah gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada dia, kayak kurang ramai aja karena nggak ada yang dibully kayak gitu. Terus yang keenam ini si primadona kantor. Nah ini biasanya orangnya ini juga pasti ada sih biasanya ya di kantor gitu. Ya kalau nggak cewek cowok itu biasanya kalau cewek yang cantik, feminin gitu ya. Biasanya dibantuin aja terus apa ya digangguin ya ibaratnya apa ya bahasa Indonesianya di hirian teh ya ibaratnya gitulah di inilah. Nah, kalau cowok juga sama, yang biasanya ganteng, tinggi, dan lain-lain kayak gitu. Nah, biasanya pun si primadona kantor ini mendapatkan apa ya pembantuannya tuh lebih mudah karena dengan fisiknya, jadi dia kayak
bantuan juga datang sendiri gitu loh. Mau dibantuin, bisa dibantuin, sorry. Kemudian tadi karyawannya, sekarang bosnya. Nah, jadi nggak selamanya bos itu kayak Ibu Tiri. Memang benar. Jadi emang nggak semua bos itu jahat gitu ya. Ada ya bosnya bos baik ya bos ya, ada bos jahat ya ada bos baik juga kayak gitu. Di sini kayak ekspektasinya biasanya dari diri aku sendiri misalkan gitu ya. Aku pengen jadi kebanggaan dan kepercayaan dari bos gitu. Kemudian juga pokoknya aku jawab iya aja deh biar dapat bonus, pokoknya nanti gaji aku gede, misalkan kayak gitu. Terus yang ketiga, aku ini orangnya cekatan, pasti posisi aku cepat naik nih kayaknya gitu. Soalnya aku kompeten banget sama bidang ini, misalkan kayak gitu. Tapi realitanya yang terjadi adalah misalkan ketika kita dikasih tugas tambahan sama bos kita jadi ngeluh gitu. Jadi kayak, ya ampun ini aja kerjaan belum beres tapi udah ditambahin lagi gitu. Jadinya ngeluh kayak gitu ya. Tapi ekspektasinya kita pengen jadi kebanggaan dari bos itu, tapi dikasih tambahan malah ngeluh kayak gitu. Yang kedua, ketika ditanya ide sama bos kita jadinya nunduk dan diem karena kita juga nggak tahu gitu loh, nggak mau lebih tahu ini gimana masalahnya apa, kita juga nggak cari tahu lebih awal, jadi kita kan nggak tahu topiknya gitu loh. Jadi pas ditanya idenya sama bos ya kita cuma bisa nunduk sama diem, sama ya ditanya ya gimana karena kita pun nggak bisa jawab gitu karena nggak ada ide sama sekali di kepala kita kayak gitu. Yang ketiga ini adalah biasanya telat deadline misalkan ya. Kita telat deadline, kemudian pasti kita dimarahin sama bos kita atau atasan kita lah, atau yang direct langsung lah sama tugas kita. Kita tetap ngerjain, tapi kita juga ngerjainnya sampai ngedumel gitu. Jadi ibaratnya ngerjain gitu ya, misalnya kalau kayak programmer ngerjain gitu, tetap ngoding, tapi sorry maaf, gimana sih ini dikasih terus kayak gitu, misalnya kerjaannya ini gimana, soalnya ini banyak banget kerjaannya kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitulah ibaratnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 5 karakter umum ya dari bos yang suka ada di kantor gitu. Yang pertama ini pemikir kompleks. Pemikir kompleks ini adalah tipe bos yang semuanya hal itu dipikirin sampai komponen paling kecil. Jadi saking kebanyakannya mikir, akibatnya nggak ada satupun yang dikerjain gitu. Jadi biasanya bos yang tipe seperti ini tuh hal-halnya tuh global gitu. Tidak ada. Jadi dia itu menuntut karyawannya itu bisa sama kayak dia dan semakin jadi memang attention to detail gitu ya. Jadi semakin detail semakin baik. Jadi kalau pemikir kompleks itu jadi saking dia ibaratnya banyak pikirannya di kepala gitu. Jadi ayo dong kamu tuh gini gini gini, misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua ini bos baik hati, mungkin ini bos idaman ya. Jadi ini tipe bos yang sangat baik hati, lemah lembut juga, dia nggak mau berkonflik juga sama anak buahnya, dia suka baik dan menjaga relasi sama semua orang di kantor. Dia pokoknya intinya punya prinsip kalau yang penting semua senang gitu. Jadi mungkin ya jarang sih kalau menurut saya sih kalau dapat bos seperti ini ya karena memang eh, bos juga punya kepentingan masing-masing gitu ya, punya apa ya goals untuk perusahaannya jadi lebih maju dan lain-lain gitu. Jadi kalau untuk yang bos baik hati ini meskipun pasti ya dia ada sih ada aja gitu yang dia nggak mau berkonflik sama anak buahnya, dia selalu bersikap baik, tapi ada kalanya juga pasti dia juga nge-push atau ngasih pressure lah buat anak buahnya gitu. Kemudian ada invisible man. Invisible man ini jadi memang bos yang memang biasanya kita datang kantor pagi gitu ya, misalkan ngantor, misalkan kita posisinya kalau di Javan kita masih ngantor misalkan gitu ya. Nah, misalkan jam 8 itu masih ada di meja, tapi 8:05 udah nggak ada gitu ya. Biasanya kalau yang kayak gitu sih memang bosnya sibuk ya, bos yang sibuk, dia banyak meeting keluar dan lain-lain kayak gitu. Kemudian juga ada di sini bos yang gila target, ini juga bos yang memang selalu ini ya, memang apa, money oriented gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak capai target, biasanya langsung dipanggil kayak gitu. Nah gitu. So, kemudian juga ada tidak tahu waktu. Nah ini bos yang memang suka biasanya nggak tahu waktu ya. Jadi nggak kapanpun itu dipanggil atau di telepon itu biasanya memang harus hari itu juga gitu biasanya kayak gitu. Nah, ini sih di sini ada penjelasannya juga. Misalnya nih kayak ibaratnya kita lagi kencan ya di sini ya. Kita kencan tapi ternyata malah kencannya sama bos karena kita harus kerja lagi gitu, ibaratnya kayak gitu. Kemudian di sini ada
wacana ya. Wacana ini maksudnya kayak di hidup kita ini kan biasanya banyak juga ya wacana ya. Jadi kayak kadang-kadang kalau di kantor coba dipikir lagi, direnungkan lagi. Misalkan kita suka ngumpul sama teman-teman kantor gitu ya, ngumpul yuk atau misalkan ke mana yuk pulang kantor gitu. Ayo ayo biasanya kayak gitu tapi belum tentu itu tuh terrealisasi gitu. Jadi belum tentu itu jadi ngumpul atau jadi ngafe misalkan kayak gitulah. Nah, kalau untuk ekspektasinya biasanya kalau udah di kerjaan, aku habis gajian mau nabung kayak gitu. Yang kedua, biasanya ekspektasinya kerjaan ini pasti beres 2 jam gampang kayak gitu ya. Terus ekspektasi yang ketiga, meeting keluar sama klien karena ini memang harus meeting keluar kayak gitu. Tapi realitanya biasanya boro-boro buat nabung gitu ya. Biasanya gajian tuh lewat doang, nggak ada punten atau permisi gitu. Karena biasanya kalau udah eh, kerja itu kan kita punya yang namanya ada tagihan ya, tagihan itu kan bukan berarti hutang ya, tapi kayak pengeluaran tetap selama sebulannya gitu. Jadi kayak buat nabung juga ya ini udah kepake buat yang kemarin kayak gitu. Yang kedua itu mitos yang paling sering ya, kayak kerjaan bisa beres cepat tapi ternyata ketika udah dikerjain kita malah fokusnya pindah ke yang lain gitu karena adanya tugas yang lain dari misalkan dari apa ya, pekerjaan yang lain lah ibaratnya kayak gitu meskipun satu kantor meskipun dalam lingkup kantor gitu. Dan yang ketiga realitanya ketika meeting keluar malah jadi akal-akalan buat meeting di luar gitu. Jadi kayak mumpung meeting di luar aku mau sambil kemana kayak gitu. Jadi memang dijadiin akal-akalan aja gitu realitanya. Kemudian di sini mungkin sudah saatnya, nah ini baru mungkin ya, jadi kayak misalkan karyawan tuh kalau misalkan udah ngerasa bahwa diri dia atau uh, ya diri sendiri itu udah mulai ngerasa nggak pas gitu ya, atau misalkan beban kerjanya terlalu banyak atau mungkin nggak sejalan sama teman kantor atau sama SPV ataupun sama bosnya, biasanya dia udah mulai berpikir untuk apa ini saatnya aku resign kayak gitu ya. Jadi memang kalau di mungkin ini memang masih dia pikirin tapi memang baru obrolan sih biasanya kayak gitu. Ekspektasinya aku udah ketika dia udah berpikiran untuk resign, biasanya dia mikirnya kayak aku sih udah punya pengalaman nih sekarang, misalkan contoh realnya kayak di Javan gitu ya. Aku kan udah di Javan 2 tahun misalkan gitu. Kalau misalkan aku keluar dari Javan kayaknya juga gampang lah dapat kerja lagi misalkan kayak gitu ya. Yang kedua juga kayaknya perusahaan sebelah lebih baik deh. Jadi dibandingin sama misalkan ada temennya udah resign, terus dibandingin gitu. Iya kayaknya perusahaan B itu kayaknya lebih bagus, lebih enak, lebih lah dibandingkan dengan perusahaan tempat kita bekerja misalkan gitu. Dan yang ketiga ekspektasinya aku kalau resign pokoknya pengen gajinya lebih gede dari di Javan misalnya kayak gitu. Tapi realitanya biasanya yang terjadi gitu ya, ketika kita udah berpikiran kayak gitu, kita udah misalkan coba deh lamar misalkan ke perusahaan apa gitu ya, karena memang masih belum resign gitu, jadi masih posisinya bekerja di situ. Banyak masukin lamaran tapi belum ada satupun yang nyangkut. Ternyata beda sama ekspektasi kita ya. Ternyata ketika kita udah kerja 2 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun, ternyata ketika kita masukin lamaran, nggak ada juga nih yang nyangkut, gimana ya gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak bandingin sama perusahaan lain malah makin bingung ketika dia nanya ke satu temen misalkan perusahaan B gimana sih, oh ini mah bagus banget, ininya enak, bosnya baik, kantornya bagus banget, modern, lain-lain gitu. Tapi ketika dia nanya lagi ke temennya, dia juga merasakan hal yang sama biasanya. Misalkan sama aja sih kerjaannya gini, bosnya juga sama gitu. Nah dia jadi makin bingung tuh biasanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ternyata di perusahaan B gajinya juga nggak gede-gede amat, sama aja sih kayak di Javan misalkan kayak gitu ya, kayak gitu. Nah jadi makin bingung tuh kayak gitu kalau untuk di masa-masa ini tuh. Jadi kayak aduh gimana ya mau resign tapi aku juga nggak mau nggak mau keluar saat ini, terus juga nggak ada juga yang nyangkut misalkan kayak gitu kan. Nah tapi kalau nggak resign juga ya aku udah capek misalkan atau gimana kayak gitu. Nah di sini untuk yang di sini udah tiba waktunya. Nah, udah tiba waktunya ini kalau benar-benar pribadi kita itu benar-benar kayak udah ngerasain
nggak bisa gitu, ini nggak bisa lanjut misalnya kayak gitu. Sebenarnya kan kalau untuk pindah-pindah di dunia kerjaan itu adalah hal yang normal banget ya sebenarnya. Jadi nggak perlu gegayaan lah, mau dibilang loyal, mau gimana, kalau misalkan memang udah nggak cocok ya buat apa dipaksain, kayak gitu lah ibaratnya. Nah, tapi ketika udah waktunya, itu berarti biasanya kamu udah ngerasain kayak misalkan ketika males banget buat berangkat kerja, kayak bangun tidur, terus kayak ke kantor itu kayak udah, wah malesnya minta ampun misalnya gitu ya, kayak aduh harus kerja lagi, harus absen, harus pulang jam 5, harus kayak gitu. Nah itu mungkin itu udah tanda-tanda kayaknya kamu benar-benar udah nggak betah kayak gitu. Yang kedua, saat kamu lebih seneng dari kerjaan utama kamu ketika kamu ngelakuin kegiatan di luar kerjaan normal, kerjaan misalkan kayak aku punya side job misalkan gitu ya. Side job aku misalkan aku punya party planner. Nah, ternyata aku lebih suka party planner, aku lebih ngutamain party planner. Misalkan ada acara tunangan gitu ya di hari Selasa misalkan. Aku bela-belain tuh, aku nggak mau kerja, biarin aku pengen ke usaha aku sendiri misalkan kayak gitu. Nah, itu juga udah sebenarnya itu udah nggak baik gitu ya, itu udah nggak, berarti itu tuh udah nggak betah kayak gitu. Karena balik lagi kita itu kerja, balik lagi usaha itu adalah side job begitu, bukan menjadi job yang utama kita. Kecuali kalau misalkan memang side job itu kerja utama dan di Javanya freelance, misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah tanda-tanda yang memang udah kayaknya udah waktunya untuk keluar kayak gitu. Dan kemudian yang ketiga, misalkan gitu ya, kita ditawarin gaji yang lebih besar sama atau tawaran yang lebih baik lah, misalkan gitu ya. Misalkan tiba-tiba ada yang nelpon atau ada yang nge-WA ataupun ada yang approach kita misalkan, "Bagus, kamu mau nggak, digaji nanti, 10 juta gitu ya, 1 hari misalkan. Terus, nanti kerjanya cuman, WA-an aja sama klien, gitu aja, sambil tiduran juga bisa." Nah, itu kan enak ya gitu. Jadi kayak, "Oh iya bener, ya udah deh ini lebih baik dari yang sebelumnya," gitu. Ya kenapa nggak diambil, kayak gitu. Yang keempat, yang pasti, kalau biar nggak ngenes sih, karena banyak ya, kayak misalkan, orang-orang yang resign, itu karena emosi biasanya, gitu. Saya resign, saya emosi," kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka juga nggak mikirin ke depan gitu loh, ketika udah resign di ACC sama HRD di perusahaan existing, ternyata dia juga belum punya kerja gitu loh. Belum dapat pekerja dan dia harus ngulang lagi dari awal, mulai dari bikin lamaran kerja, bikin CV dan lain-lain kayak gitu. Apalagi posisinya misalkan dia udah berkeluarga gitu ya. Itu kan tanggungannya akan menjadi lebih besar kayak gitu. Nah, di sini intinya sih sebenarnya kalau misalkan mau resign silahkan resign, tapi please banget jangan buat diri kamu tersiksa makin lama dan jangan juga buat perusahaan rugi bandar gara-gara kamu gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ya kamu udah misalkan udah ngelakuin misalnya malas kerja gitu ya, otomatis jadi overdo misalnya atau deadline-nya keluar deadline. Ya otomatis perusahaan juga rugi gitu ya. Sedangkan gaji kamu juga tetap sama gitu loh. Karena ya memang udah tertera di kontrak gajinya sekian, tapi kamunya malas-malasan. Tapi jangan membuat juga diri kamu tersisa, kamu udah gak nyaman banget nih, jadi aku malas gitu. Ya udah, kenapa nggak keluar aja kayak gitu. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang tadi udah diinformasiin ya. Yang kedua, ingat pertama pekerjaan utama dan ingat juga side job gitu yang tadi dibahas di nomor 2 ya. Diinformasiin lagi bahwa ibaratnya misalnya saya berkontrak sama Javan, oh ya udah ini kerjaan utama saya, usaha saya yaitu usaha sampingan untuk nambah penghasilan saya. Ingat lagi ke situ gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah jangan cari masalah sama kantor. Misalkan ibaratnya kita kerja itu kan masuknya baik-baik ya. Mulai dari proses wawancara, mulai proses tes, itu semuanya baik-baik. Kita pun nggak disuruh wawancara, wawancaranya juga nggak dibentak-bentak kayak gitu ya. Nah berarti keluar ketika kita resign pun nanti, misalkan ya kita juga keluarnya baik-baik. Ya kita ada kata-katanya, terus juga misalkan apa ya, ikutin aturan yang memang dari perusahaan ya, misalkan harus 1 bulan sebelum atau apa gitu, nggak main kabur-kabur gitu aja misalkan gitu loh. Karena memang hidup itu kan bukan hari ini aja sama besok doang, kayak misalkan maksudnya gini, jadi kayak misalkan kita oke kita kabur gitu, kita kabur misalkan aku nggak, pokoknya hari besok ini udah keterima nih di perusahaan apa A misalkan gitu, di perusahaan A.
besok harus udah kerja. Udahlah aku nggak apa-apa, kabur aja. Nah sebenarnya itu akan menjadi masalah ke depannya. Yang pertama, kita nggak dapat paklaring. Paklaring buat nyairin BPJS, ketenaga kerjaan kayak gitu. Belum lagi BPJS, kesehatannya kan itu harus perlu diurus dan diputus juga untuk dilanjutkan ke perusahaan yang lainnya, perusahaan yang lanjutan. Biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, kondisi apapun, kalau menurut saya sih lebih baik diinformasikan gitu ya. Misalkan tapi saya ini besok harus kerja ya, coba aja komunikasikan gimana cari jalan keluarnya kayak gitu. Gitu sih. Kemudian ini yang ketujuh itu nostalgia. Jadi setelah misalkan gitu ya kita udah cukup stres sama kerjaan, kita juga pasti bakalan terkenang-kenang bahkan kangen sama masa kuliah gitu ya. Untuk ekspektasinya sendiri biasanya waktu pas kuliah ini kita suka ngomong, aduh aku pengen cepet kerja nih biar biar nggak kecewa kalau nggak dikasih uang sama mama kayak gitu. Misalkan kan biasanya kalau masih kuliah kan kita masih minta uang ya ke orang tua atau ke ya emang yang punya penghasilan gitu atau ke kakak atau siapapun. Biasanya kalau nggak dikasih kan kita juga jadi cemberut sendiri gitu kan. Padahal cuma minta 50.000 doang nggak dikasih misalnya kayak gitu. Terus yang kedua pusing skripsi males gitu ya. Dia kayak udah aduh skripsi itu udah kayak bener-bener pusing, jelimet banget, nggak bisa, kayaknya harus ada gimana harus beres tapi gimana ini nggak beres-beres kayak gitu. Waktu pas kuliah gitu. Yang ketiga, kita biasanya disuruh ikutan himpunan ya, biasanya disuruh ikutan himpunan biar aktif di kampus. Biasanya kan ada juga mahasiswa-mahasiswa yang memang kuliah pulang, nah itu dipaksa buat jadi masuk himpunan biar lebih aktif kayak gitu. Dia suka bilang juga kayak nanti juga di dunia kerja nggak ada tuh himpunan-himpunan kayak gitu-gitulah intinya misalkan gitu. Kemudian yang keempat biasanya pokoknya aku intinya pengen cepet lulus, terus wisuda, terus foto-foto, terus kerja, udah gitu aja, enak gitu kan. Nah tapi yang terjadi dia tanya adalah ketika kita keluar dari masa perkuliahan, ternyata pressure pekerjaan kita tuh lebih besar dibandingkan saat kuliah gitu ya. Misalkan pressure-nya waktu pas kuliah, aduh ada kuliah pagi jam 7 kayak gitu. Tapi kalau di kantor udah harus misalkan datang jam 7 ya di sana harus kerja sampai sore kayak gitulah ibaratnya. Nah di situ langsung mikir lagi pas udah kerja di masa sekarang misalnya udah kerja ya ternyata masa kuliah tuh bukan masa tersulit di hidup aku, ternyata masih ada juga kayak sekarang misalkan masa tersulitnya misalkan kayak gitu. Kemudian kalau di realitanya juga kan kalau misalkan di kampus dulu kayak nggak masuk, nggak biasanya kalau waktu di kampus aku yang dulu nggak masuk 3 kali masih aman gitu ya, jadi kayak masih punya jatah cuti bolos lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di kantor jatah cuti habis, ya kalau nggak masuk jadinya potong gaji gitu loh. Balik lagi nanti kita pusing lagi gitu ngatur keuangan, duit, makan dan lain-lain kayak gitu. Nah ini juga kan misalkan kayak telat kuliah ya udah masih boleh masuk misalkan atau ya udah kita masih bisa download gitu loh di kuliah online atau di mana waktu zaman saya kuliah. Tapi kalau misalkan di kantor telat masuk uang makan yang dipotong, nggak makan tuh siang-siang kan kayak gitu. Terus yang kelima dapat gaji bayar tagihan kayak gitu. Karena dulu kita kan intinya ketika pengen cepat dapat duit gitu ya. Ternyata pas kerja udah dapat gaji tapi tetap aja kita juga masih tersisa hemat-hematan gitu ya, bayar tagihan dan lain-lain memang karena makin kita gede makin ada pengeluaran tetap yang memang harus dikeluarin kayak gitu. Gitu sih. Nah, untuk konklusinya sebenarnya kita itu untuk jadi ya ibaratnya nggak perlu neko-neko lah ya. Jadi kita perlu untuk pahami diri kita sendiri, jadi diri sendiri, dan menjadi sesuai takaran di setiap kondisi. Jadi memang misalkan kita udah berkontrak sama perusahaan, ya ini apa ya ibaratnya kayak ya kamu udah tekan kontrak di awal bahwa kamu akan menuruti peraturan perusahaan, kamu akan ya ibaratnya udah ada lah perjanjiannya gitu ya. Ya udah kita ikutin kayak gitu karena memang itu yang perlu kita lakukan gitu loh. Jadi kalau misalkan mulai nggak suka, mulai apa ya ibaratnya udah mulai malas, ya udah tinggal bilang ke HRD, nanti sama HRD biasanya dibimbing dulu. Biasanya ada bimbingan atau apa ya namanya, ngobrol dulu lah kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu latih terus mental kamu agar lebih positif. Karena balik lagi ya, karena kita
datang ke perusahaan itu kita nggak tahu temen kantor kita kayak gimana, kerjaan kita sebanyak apa, bos kita seperti apa. Makanya kita harus terus latih mental. Karena misalkan kita kayak misalkan saya ya maaf ini agak sedikit cerita. Waktu saya di bank itu rata-rata bosnya adalah non Muslim gitu ya. Mereka sangat nggak ibaratnya nggak mau tahu nggak mau tahu kayak misalkan kita ibadah atau kita dari mana gitu ya misalkan karena ketika saya waktu itu lembur hari Sabtu waktu itu ada weekend banking kemudian saya lembur dan waktu itu saya telat istirahat cuman telat 3 menit itu pun bukan telat masuk tapi telat istirahat masuk lagi gitu ya dan itu alasannya pun karena saya habis sholat zuhur gitu dan itu pun dimarahin dan saya harus bikin surat permintaan maaf kayak gitu. Nah, ketika jadi itu tuh ibaratnya ya udah di situ pasti kan marah ya ibaratnya nggak terima loh kan saya kan ibadah ini kan baik positif gitu. Nah, tapi di situ jadi latihan mental juga buat saya gitu. Oh ya udah sebenarnya kalau kalau diiyain juga nggak misalkan kitanya juga nggak ngelawan ya juga dianya juga diem gitu kan ya ibaratnya kita tuntun diri kita lebih positif sendiri lebih positif lagi sorry lebih positif lagi untuk kita lebih apa ya ibaratnya memahami karakter teman memahami karakter atasan kita SPV ataupun bos kita kayak gitu karena memang ya kita diterima tuh sama dia ibaratnya kayak gitu ya dia yang ngasih rezeki juga buat kita gitu loh kemudian dari situ juga kita akan tahu sama hak dan tanggung jawab kita lah ibaratnya kalau misalkan kita terus positif gitu ya. Kemudian yang ketiga putuskan pilihan secara bijaksana. Jadi memang ketika tadi ya udah mulai nggak betah, misalnya atau bukan udah mulai nggak betah, udah ingin keluar atau ingin resign, dipikirin matang-matang. Mau nggak sih kamu misalkan kalau udah resign, kamu ngulangin lagi fase-fase di mana kamu duduk sendiri, kamu nggak ngobrol, kamu harus wawancara ulang dan lain-lain kayak. Kamu pikirin lagi kayak gitu ya. Kamu pikirin lagi mau apa enggak kayak gitu. Kalau misalkan pilihan kamu mau, ya udah tinggal ngomong ke HRD, ngomong baik-baik dan lain-lain kayak gitu karena ya putuskanlah secara bijaksana intinya kayak gitu. Dan yang keempat adalah bersyukur. Nggak ada hentinya untuk kita buat bersyukur ya karena balik lagi gitu di posisi sekarang kita masih dikasih kesehatan masih dikasih kerjaan masih dikasih hal-hal baik lah maksudnya yang tidak seberuntung orang lain jadi please banget buat teman-teman ayo kita bersyukur lah kayak gitu. Nah, di sini untuk ekspektasi dan realitas sebenarnya adalah harapan ditambah tindakan nyata sama balik lagi sama rezeki dari Allah ya. Gitu. Jadi ketika saya pernah ingat apa ya, wejangan dari Pak Indra Sakti ya. Waktu itu Pak Indra pernah bilang berdoa dulu atau ikhtiar dulu kayak gitu ya. Waktu itu pernah dibahas. Ternyata memang itu tuh suatu kesatuan gitu ya, yang memang nggak bisa dilepas lah ibaratnya, nggak bisa disatuin kayak gitu, nggak bisa ya apa, dihilangkan kayak gitu. Dan balik lagi nanti kita hasilnya itu ya kita pasti udah ngelakuin yang terbaik, itu balik lagi sama Allah ngasih kita kayak gitu, dikasih apa enggak kayak gitu. Gitu sih. Cukup dari saya cuma segitu aja sih, karena memang ini bukunya buku cerita ya sebenarnya, jadi lebih ke storytelling. Jadi, ceritanya gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang mau ditanyain atau pengen konsultasi dan lain-lain, mungkin bisa dibuka sesi forumnya. Gitu aja paling Mbak Nurul mungkin. Oke. Oke, lengkap banget ya Kang ya, kayak jelasin ya, apa ya, kita memilih bekerja di satu perusahaan itu juga kan merupakan bagian dari pilihan kita, kayak gitu ya? Betul betul sekali. Jadi memang ketika kita, ke Javan misalnya ke Javan lah case-nya ya supaya gampang. Mhm. Ya kan itu juga kita udah milih ke situ gitu loh, gitu. Betul. Dari awal juga udah Oke, dari teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari, presentasi yang sudah dipaparkan oleh Kang Bagus. Sharing-sharing boleh juga, nggak perlu bertanya, tapi sharing-sharing aja dulu, pernah punya cerita apa, bagaimana, mungkin seperti itu. Yuk.
Kalau nggak ada ditunjuk loh nanti. Open mic ya. Oke, Mbak Mesya silahkan. Apa ini? Aku cuma mau tanya, ada Iya. softwarenya gak sih? Ada. Di-share kan? Aku punya. Ada, Mbak. Oke, ditunggu filenya. Makasih. Siap, nanti dikirim ya. Yo. Oke, ada lagi yang mau tanya? Pokoknya sekarang kalau tanya harus open mic ya. Kita harus berani, gitu. Yuk. Ini kan aku minta sampel dong dari yang pernah kerja di tempat lain sama yang baru sekali kerja dan itu di Javan. Gitu. Perspektifnya gimana? Gitu. Aku mau cerita. Oke, Mas Rama ya, silahkan. Tapi enggak, perspektif dari tempat kerja lain. Kan aku sebelum di Javan kan freelance kan di PT di Jogja yang hitungannya udah besar. Nah, di sana itu apa ya? Ambien kantornya itu beda banget sama Javan gitu. Di sana itu tadi itu Kang Bagus itu jelasin kayak anak baru kan, jadinya walaupun aku udah kerja freelance lama di sana, tapi aku tetap kayak anak baru karena di sana itu suasananya apa ya, udah sendiri-sendiri gitu loh, nggak kuyup. Pokok beda banget lah sama di Javan. Itu sih dari aku. Nyambung gak sih? Oke, kalau itu berdasarkan dari ini ya, Mas Rama yang sudah pernah bekerja di tempat sebelum ke Javan gitu ya? Oke, boleh. Oke, kalau yang untuk pertama kali kerja tahu nih saya. Mas Diki, open mic. Halo, Mas Diki. Halo, ya, halo. Gimana, Mbak? Javan kantor pertama kan? Iya. Sharing dong, sharing dari pembahasannya Kang Bagus tadi. Apa ya? Yang bisa di-sharing, ya saya melihat ini sih. Tadi kan Mas Bagus bilang ya, ada orang yang ya tadi apa istilahnya kayak Wikipedia segala macam. Pokoknya punya karakter tersendiri. Nah, selama berapa tahun ya di Javan? 2 tahun ya. Selama 2 tahun di Javan ini, terutama dengan teman-teman yang udah sejak lama gitu. Itu ya saya melihat ini sih ada perubahan karakter gitu ke arah yang lebih baik sih bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau saya memperhatikan beberapa orang sih dulu misalnya seperti ini, terus sekarang bisa jauh lebih baik. Saya merasakan itu sih. Jadi mungkin untuk karakter ini bukan hanya bawaan tapi bisa juga dibentuk berarti. Gitu mungkin. Udah. Oke, kalau dari Kang Bagus pengen dapat sharing dari siapa nih, Kang? Coba Ricky deh. Ricky baru ya? Ada Mas Ricky? Oh, cek. Nah, Ricky aku kan? Ya, kayaknya Mas Ricky dari sana nggak ada deh. Ya, kalau dari aku sih, kalau aku sebenarnya di Javan bukan yang pertama sih sebenarnya. Jadi sebelumnya juga aku udah part time selama 9 bulan di salah satu perusahaan IT juga. Jadi ya kurang lebih sama sih. Cuman ya niat aku di Javan lebih ke upgrading skill karena aku tahu ketika aku magang ilmu yang aku dapat itu banyak banget kan. Sampai aku bisa 2 kali juara lomba dalam 1 bulan itu semua karena di Javan gitu. Nah untuk apa ya ekspektasi dan realita alhamdulillah belum terlalu banyak sih ya. Cuman ya tadi ada beberapa yang aku alami juga sih dari pembahasan Kang Bagus. Tapi semuanya balik ke diri sendiri itu kita mentalnya kayak gimana karena tiap orang juga punya mindset yang berbeda-beda kan. Nah, jadi balik lagi ke orangnya, kalau misalkan
gitu sih. Oke. Kang Bagus ada yang mau tanya nggak? Kan ini tadi menarik nih, dia kan Mas Riki kan magangnya 2 kali ya di Java sama di perusahaan yang 9 bulan tadi ya. Kang Bagus ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau dari aku Ki, selama magang di Javan ataupun di kantor yang sebelumnya enakan di mana? Kalau disebut enakan di Javan, tapi kalau untuk ilmu ya semuanya sama sih. Tapi untuk kalau misalkan di tafsirnya nyaman ya aku sebut di Javan lebih enak. Oke deh. Menarik nih Mas Riki. Kalau aku mau tanyanya gini nih Mas. Kan di Javan waktu itu berapa bulan? Di Javan 3 bulan. Di Javan 3 bulan, di tempat yang setelah Javan 9 bulan ya? Ya, part time di perusahaan yang sebelumnya 9 bulan ketika keluar dari magang Javan. Oke. Poin kan gini, tadi merasakan lebih nyaman di Javan ya, bukan lebih nyaman di Javan, tapi ada poin sendiri, ada poin plus sendiri yang dirasakan di Javan daripada di tempat lain, misalkan seperti itu ya. Betul. Nah, ada nggak ini poin-poin positif yang Mas Riki terima, yang Mas Riki dapatkan di Javan, kemudian Mas Riki usulkan tuh di kantor yang baru, Mas Riki, ayo menerapkan karakter ini misalkan. Poin-poin yang positif kan pasti ada dong, gitu. Banyak banget. Apa Ketika misalkan? Aku selesai magang di Javan, aku langsung ke perusahaan itu kan. Terus emang beberapa salah satunya karena aku di IT ya turunnya waktu itu. Aku ya banyak banget perbedaan antara teknologi di Javan dan di perusahaan itu. Aku saranin ya yuk kita kayaknya cocok nih, kita juga bisa nih ikutin Javan. Kayak misalnya salah satu contoh kecilnya, Javan punya Vault nih. Nah aku kenalin ke perusahaan itu gitu. Kita nggak perlu bikin aplikasi yang benar-benar dari nol. Kita punya code generator dari Javan gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang dipakai sama perusahaan gitu. Karena sebelumnya juga ada senior di Javan dulu, masih hanya sih yang tahu siapa yang namanya Kang Purwa itu juga sempat dari Javan juga ke perusahaan itu juga gitu, jadi aku ngikutin langkahnya gitu. Nah terus bukan hanya teknologi tapi semacam ada sharing session, terus ada pengajian, itu kayak aku coba saranin ke perusahaan itu juga, dan alhamdulillah ya sampai sekarang bisa jalan gitu. Oke, menarik nih ya. Menarik. Jadi apa ya, emang ini sih maksudnya apa yang teman-teman dapatkan di Javan itu sekiranya itu baik, di-share lah kemanapun itu, dimanapun teman-teman bergaul misalkan kan. Tapi apa yang teman-teman dapatkan misalkan kurang baik di Javan ya cukuplah teman-teman aja, berhenti di teman-teman seperti itu. Oke, next Kang Bagus, mau siapa nih? Riki aja deh yang nunjuk deh. Oke. Dari Mas Riki, mau nunjuk siapa nih buat yang sharing-sharing? Biar aku scroll dulu ke bawah. Boleh. Ada siapa di bawah? Ih, kok ada live ya? Curang. Wah, Pak Atep juga live. Teh Dewi aja, Teh Dewi. Teh Dewi, oke. Teh Dewi ada? Wah, kenapa? Selalu ya Teh ya? Cara apa nih? Halo? Ini tadi tuh persepsi kerja di sebelumnya Teh Dewi udah pernah kerja sebelum di Javan belum sih? Udah, oke. Berarti di sini Teh Dewi bisa ceritain tuh dulu ketika di kantor sebelum Javan tuh bagaimana lingkungannya, kemudian kalau di Javan bagaimana gitu. Sesuai dengan materinya Kang Bagus. Silahkan. apa ya? Aduh, karena kebetulan dulu tuh kantornya tuh masih kayak startup
anak-anak kuliahan gitu loh, teman-teman kuliahan. Jadi ya kalau dibandingin sama Japan ya beda lah. Itu kantor dulu tuh kayak bener-bener manajemennya tuh kurang banget gitu loh. Entah dari misalnya manajemen sumber dayanya, manajemen aplikasinya gitu. Itu tuh bener-bener masih ya baru juga anak kuliah lulus gitu. Kalau misalnya di Japan kan udah lebih tertata gitu loh. Ya jauh lah sama yang perusahaan udah berdiri sama yang baru bikin. Gitu sih Mbak. Menjawab nggak ya? Berarti lebih ke apa? Manajemennya itu berarti pengaturan ya, pengelolaan ya? Iya, nah pengelolaan si perusahaannya itu. Oke. Terus pasti kan teman-teman Teteh juga udah pada kerja ya? Iya. Pasti pernah dong sharing-sharing tentang pekerjaan kayak gitu. Nah, untuk saat ini nih, menurut Teh Dewi nih, apa sih yang masih kurang dari Javan tuh? Apa ya? Aku nggak bisa nilai apa yang kurang dari Japan sih ya. Cuman kalau misalnya ngebandingin sama teman-teman juga, sebenarnya kebanyakan teman-teman aku tuh kerjanya bukan di dunia IT gitu. Lebih kayak jadi kerja di bank, terus jadi CS atau enggak misalnya kerja jadi admin gitu. Bahkan ada teman yang dari IT dia ngurusin keuangan gitu. Jadi ya kalau disuruh membandingkan sama teman-teman ya susah sih. Oke. Berarti untuk saat ini dirasa cukup begitu perannya Javan untuk Teteh? Ya cukuplah untuk memulai karir. Oke. Nggak mau ini ya, tambahan OVO gitu? Nah itu boleh. Ada nomor GoPay aku kan ya? Oh, aduh, sensitif banget. Kan Kang Bagus materi nih, karena saya sudah membantu mengisi, bolehlah Kang Bagus lah. Aku 50 Gimana Kang Bagus? Aduh. Oke. Titip pertanyaan dong. Boleh Pak. Ini kan tadi Bagus membahasnya opsinya keluar dari company atau resign ya. Ini kan opsi yang lain kan sebenarnya pindah posisi ya. Kayak aku kan sudah mencoba berbagai posisi dari mulai programmer, PM, analis, terus terakhir di Javan ini kan pegang non teknis ya. Ini gimana sih? Ada insight ya teman-teman yang sudah mencoba lebih dari satu posisi ya? Nah, ini yang tahu teman-teman sendiri nih. Ayo dong sharing siapa yang sudah rotasi diri. Kang Bagus mungkin? Hai. Di sebelumnya Kang Bagus posisinya apa? Sekarang apa? Oh iya. Kalau untuk di Javan masih sama ya. Masih Wisdep, mungkin di perusahaan lain ya kalau boleh sharing, karena lamanya aku di perbankan sebelumnya. Jadi memang kalau untuk pindah divisi itu gimana ya, selama itu memang masih ranah apa ya, ibaratnya masih bisa digarap sama diri aku sendiri ibaratnya gitu ya, pasti itu ya dijalanin kayak gitu. Meskipun memang pindah divisi itu, kalau saya sih waktu itu pindah divisinya nggak kayak Mas Ugi misalnya gitu ya Mas ya. Jadi kalau saya masih tetap ibaratnya satu derajat lah kayak gitu. Cuman memang pindah role kerjaannya, yang pertama saya itu masuk tuh jadi ini ya apa namanya, phone verification gitu. Nah itu kerjaannya memang lebih ke apa ya, kayak telepon debitur, terus HRD dan lain-lain. Jadi intinya lebih ke wawancara. Nah kemudian role yang kedua itu saya dipindahin jadi posisinya jadi telemarketing. Masih sama gitu, apa ya, namanya masih tetap teleponan kayak gitu. Cuman bedanya saya jadi marketingin produk bank kayak gitu, tapi lewat telepon. Dan yang ketiga juga saya sebelum saya resign juga sama gitu, dipindahinnya jadi posisi desk collection gitu loh, desk collector. Jadi tetap sama, pakai telepon juga tapi dengan job desk yang berbeda. Intinya sama sih, pakai telepon kayak gitu. Jadi tapi kalau dari diri aku sendiri sih
aku sebenarnya kurang begitu suka sama ibaratnya role yang berbeda-beda gitu ya. Sebenarnya itu menambah ilmu gitu sebenarnya kalau dari saya pribadi itu nambah ilmu, cuman memang ngaruh lagi sama minat kita sendiri sih. Karena kalau waktu itu ketika saya dipindahin itu memang nggak ada persetujuan dari sayanya gitu ya, dan nggak bikin kontrak baru. Jadi itu memang kayak pilihannya pindah atau kamu dikeluarkan hari ini kayak gitu ya, mau nggak mau ya saya daripada nganggur gitu Mbak, ya udah saya akhirnya ngambil aja kayak gitu, nurut-nurut aja. Tapi terbukti gitu, saya nggak bertahan lama di situ karena memang kalau saya di offering pindah, sayanya mau gitu, sayanya oke, sayanya passion sayanya di situ, ya saya pasti ngejalanin juga ya hikmat lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya disuruh pindah role dan ternyata saya nggak terlalu suka sama bidang ini gitu, ya kalau misalkan ibaratnya kalau ibaratnya diktator lah ya atasannya, oh ya kamu harus mau, kalau enggak ya kamu keluar, ya pasti saya lakuin dulu gitu sebisa saya gitu. Tapi balik lagi pasti karena passion tuh nggak ngebohongin diri kita sendiri gitu. Ketika kita memang udah nggak suka sama sesuatu, dijalanin oke, dipaksa oke, tapi balik lagi nanti pasti di belakang-belakangnya muncul lagi kayak ibaratnya bukan jadinya jatuhnya gimana ya, jadi kayak ya balik lagi gitu kayak soalnya aku mah nggak suka gitu ya, karena aku ngejalanin karena ada tuntutan dan lain-lain, biasanya sih kayak gitu ya. Itu yang bikin biasanya karyawan pada akhirnya resign lagi, biasanya kayak gitu sih ya. Itu ya based on true story saya kayak gitu. Tapi kalau di yang lain ya nggak tahu. Itu sih menurut. Oke. Nah, kalau perpindahan kayak gitu sama-sama kita tahu ya ada beberapa rekan kita yang mengalami promosi juga gitu ya. Nah, di sini tadi Pak Atepnya keluar, berarti Mas Diki lagi deh. Kalau Mas Diki, masih ada Mas Diki? Ada. Gimana Mbak? Hai, sharing dong terkait yang perpindahan dari programmer ke ini ya, ke supervisor, ke project manager, kayak gitu. Sharing. Apanya nih yang mau ditanya? Cerita aja gitu, bebas. Ya, sharing aja Mas. Ya, apa ya? Nggak tahu sih, kalau dulu tuh ya awalnya magang terus jadi programmer. Nah di programmer tuh ya saya ini sih, jadi komunikasi ya yang penting berarti ya. Jadi dulu tuh saya nggak kenal Laravel, pokoknya natif lah ya. Kalau codingan itu dari skripsi sampai KP ya natifan aja gitu. Terus diminta ngoding pakai Laravel, saya nggak bisa, belum bisa untuk Laravel karena waktu itu ya saya merasa ketika saya kerja dan saya nggak berkontribusi, ya maka saya nggak mau gitu. Terus ya saya bilang ke Pak Wisnu waktu itu ya, masih di kantor bawah. Terus ya sama Pak Wisnu diarahin itu, ya udah ngerjain dulu namanya first job gitu. Oke, ngerjain firstjob.id namanya. Tapi di situ akhirnya sebenarnya tak jadikan ini sih bahan uji coba ya buat belajar Laravel. Nah itu Laravel first job itu ya nggak tahu codingannya kayak apa, tapi itu bisa buat jadi bahan belajar saya. Terus ya karena ada satu dan lain hal, mungkin strategi perusahaan ya, terus saya diminta jadi ini sampai sekarang jadi ke PM sih sekarang, gitu ceritanya. Sharingnya, nah ini mungkin ya bener ya, agak berat sih dulu di awal-awal itu ketika dari analis diminta jadi supervisor. Nah itu cukup berat sih untuk beradaptasi, untuk bisa nyemplung di lapangannya supervisor itu berat. Dan ya akhirnya ya lama-lama karena mungkin pengalaman ya mencari polanya seperti apa, dan ya sambil belajar terus sih. Intinya memang berat, tapi insya Allah kalau mau dipelajarin lama-lama jadi lebih baik daripada semulanya. Gitu yang bisa saya share. Oke Mas, Mas, aku boleh nanya nggak Mas Diki? Kalau misalkan kan kalau dari staff ke SPV itu otomatis rubah segalanya ya. Ibaratnya kalau staff kan dia nggak ada manage ke staff lain ya, jadi memang dia yang di-manage gitu. Sekarang kan Mas Diki jadi SPV, otomatis nge-manage ya intinya lebih dari satu orang kan kayak gitu. Nah itu tuh prosesnya gimana Mas? Pasti kan ada rasa kayak
ini aku nyuruh ini oke nggak ya, kayak apa ya ibaratnya ya? Ya, ini Canggung ada gitu ya di awal kayak gitu. Ada teman-teman magang ya? Ada siapa ya? Safira ada nggak? Ada ya teman-teman magangnya malah nggak ada. Sebenarnya kuncinya satu, dulu waktu kuliah ikut organisasi sih Mas. Jadi waktu gitu ya. itu banyak temennya, jadi sempat beberapa kali ikut organisasi, baik itu organisasi keilmuan di informatika maupun non keilmuan di informatika. Jadi di sana itulah pentingnya berorganisasi ya. Harusnya buat teman-teman yang masih kuliah nih, ikutlah organisasi biar bisa belajar bersosialisasi, belajar memanage teman-teman sejawatnya kayak gitu. Mungkin yaitu ilmu dari ikut organisasi dulu mungkin Mas, ada sedikit banyak yang bisa diterapkan di dunia kerja gitu. Benar. Memang organisasi ngaruh banget ya Mas ya sama dunia kerja ya, karena memang intinya koordinasinya ya dari situ ya, awal koordinasinya. Tapi Mas pernah nggak sih ngerasain kayak kayak misalkan gini ya, ibaratnya mau orang itu ya misalkan atasan kita tuh misalkan baik, tapi kan pasti ada aja omongannya gitu ya Mas ya. Pernah nggak sih dapat kritikan dari ini sendiri gitu, dari tim sendiri ke Mas Diki yang memang sebenarnya kayaknya aku udah ngelakuin yang terbaik tapi kok aku dikritiknya kayak gini gitu, ibaratnya belum bisa nerima lah Mas Dikinya kayak gitu. Dulu ya di awal-awal gitu, di awal-awal tuh baperan banget ya, karena kalau dulu kan ketika masih magang atau masih jadi programmer atau analis ya itu bersinggungan dengan direksi itu kan sedikit, tapi sekarang ya hampir setiap hari bersinggungan. Nah awal-awal tuh kok masih bete sih mungkin, kok udah ngerjain gini salah, terus kok banyak banget permintaannya gitu. Nah tapi lama-lama itu yang justru kita terapkan sih di tim Soldal Jogja ya. Jadi kalau saya dalam tanda kutip ya banyak mintanya itu sebenarnya kita di-challenge untuk ini sih, kalau saya bilang ke teman-teman Soldal Jogja tuh, ayo berikan yang terbaik yang kita bisa, itu misalnya minta report atau minta diadain diskusi, meeting. Siapkan bahan terbaik yang kita bisa sehingga nanti direksi itu tidak punya celah atau tidak punya kesempatan untuk mengkritik gitu. Nah, di situ titik balik saya buat belajar sih. Kalau dulu mungkin setengah-setengah ya, disuruh bikin paparan setengah-setengah terus atau bikin email deh, yang sederhana email. Pasti Mas Sugi atau Pak Wisnu tanya, ini kok jelek gitu, ini datanya nggak jelas, ayo dibuatkan spreadsheet gitu. Nah itu sebenarnya ya kalau nggak objektif ya jengkel, udah dibuatin kok gitu. Tapi setelah saya sadar, itu tuh ternyata ya memang kitanya yang kurang berkompeten ya, kurang memberikan bahan yang baik gitu. Nah sejak saat itu saya berprinsip ketika diminta sesuatu ya saya akan berikan sebaik yang saya mampu, biar dalam tanda kutip ya tidak susah untuk mengkritik gitu. Jadi kesusahan buat mengkritik. Nah, itu yang coba saya terapkan ke teman-teman. Ayo, jadi jangan merasa baper atau nggak suka kalau dikritik, tapi berikan yang terbaik yang kita mampu sehingga susah kita untuk dikritiknya, gitu sih. Oke. Jadi memang nggak boleh baperan gitu ya Mas Diki ya? Iya, nanti sakit intinya gitu. Oke, thank you Mas Diki sharingnya. Sama. Teh Arin, ada nggak Teh Arin? Halo, Teh Arin. Ya nggak ada. Ada. Teh Arin, aku kan pertama masuk ke Javan, maksudnya directnya langsung sama Teh Arin ya. Mungkin Teh Arin bisa sharing nih kayak misalkan gimana gitu waktu itu kalau misalkan ngedirect orang baru kayak gitu. Kiat-kiatnya lah misalkan Teh Arin. Directnya ya? Maksudnya? Bisa di-sharing nggak Teh, misalkan kayak ngaturnya gimana? Maksudnya kan Teh Arin waktu itu kayak yang baru sama Teh Arin kan. Kayak Teh Arin berarti kan harus ngatur waktu buat ibaratnya ngasih arahan, ngasih penjelasan dan lain-lain gitu. Sedangkan Teh Arin juga punya kerjaan juga gitu. Bisa di-sharing nggak Teh? Aku sebenarnya sih ya kalau yang udah gitu ya kayak kemarin saya sama Bagus itu ya jujur sih mungkin belum maksimal juga ya maksudnya. Ya jadi ya memang berusaha semaksimal mungkin lah aku coba bantu. Jadi kayak mungkin ya sebenarnya standar lah ya, standar kayak misalnya di awal aku jelaskan hal-hal poin-poin yang
yang penting yang perlu si orang itu tahu, aku jelasin semuanya gitu. Terus juga ya aku juga kayak ajak dia, misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan atau jangan segan-segan nanya gitu. Terus ya terus berinteraksi kan, kayak mungkin ya kayak kemarin sama Bagus, mungkin banyak kayak Bagus ini kayak gitulah, kayak sambil berjalan sambil kayak ngebimbing kayak gitulah ya, sambil jalan terus aku kasih contoh kayak gitu. Sebenarnya pada dasarnya juga sama aja sih, kayak mungkin saya juga pernah mengalami hal itu kayak gitu. Saya pas saya baru ke tempat saya datang baru ke tempat baru, sama kayaknya juga mungkinnya kayak dulu juga kayak Bagus juga mungkin pas ke situ gitu. Jadi dulu saya kayak gitu nerimanya dari orang, ini gini ya, ini kayak gini kayak gitu. Terus ya saya juga coba terapkan juga ke pasien ada orang baru gitu. Gitu kurang lebihnya. Oke, Teh Arin, thank you. Jadi memang lebih nge-manage ya Teh Arin ya, tapi memang semua orang juga pasti pernah ngerasain hal yang sama, ibaratnya kayak gitu ya Teh. Ya Kak, kalau yang sudah mengalami ya, kalau yang sudah pernah mengalami gitu. Iya, sudah pernah mengalami. Tapi ya pada dasarnya sih kalau yang udah bekerja kan pasti dia sehebat apapun dia masuk ke perusahaan baru, kalau aku pikir sih dia nggak akan mungkin langsung jadi super atau apalah di tempat itu yang tahu segala hal apa gitu ya gitu. Jadi tetap dia juga pasti akan perlu pengarahan, perlu apa gitu kan. Dari yang seniornya atau dari yang lebih tahunya gitu. Jadi memang wajib ada sharing knowledge-nya juga ya, meskipun memang posisi dia sebelumnya manajer, misalnya gantiin manajer lagi, tapi tetap aja harus ada proses itu gitu ya Teh. Ya, jadi kan pasti kan mungkin akan ada atasnya lagi yang bimbing kita, yang mengarahkan dia gitu. Oke, siap. Thank you Tarin. Satu lagi deh, pengen sharing dari Kang Wahyudi, ada nggak Kang Wahyudi? Halo, Kang Wai. Ya, halo. Ya, Kang Wai. Udah sembuh, Kang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, Kang, aku pengen dengar sharing Kang Wahyudi nih. Kayaknya kan kalau dilihat dari perjalanan pekerjaan, kayaknya udah lebih dari 3 tahunan ya. Boleh diceritain nggak sih, Kang Wai, misalkan di kantor yang lama, ekspektasi dan realita yang terjadi sama Kang Wai kayak gimana? Di kantor lama. Kantor lama aja. Ekspektasi dan realita. Iya. Di kantor lama, ekspektasi versus realita. Apa ya? Lah, kok nanya ke saya? Karena dia yang merasakan. Ekspektasi versus realitinya tadi di slide yang mana ya? Saya soalnya masuknya di tengah-tengah. Oke, sebentar. Bisa ditampilin lagi nggak biar bisa cerita apa gitu? Ini kan. Jadi ya dulu kalau misalnya di kantor lama itu sebenarnya asik sih. Asiknya kenapa? Ya dulu kan yang terakhir kali sebelum ke Javan ini sering jalan gitu. Maksudnya banyak proyek di luar Jawa Barat, di luar pulau. Jadi sering ya kesana kemari lah dalam waktu ya bisa seminggu atau 3 hari minimal. Jadi sukanya karena sering jalannya itu ke tempat-tempat barunya. Kalau misalnya dari sisi pekerjaan ya kurang lebih sama sih.
yang nilai plusnya banget itu sih, nilai plusnya banget karena saya hobi jalan, jadi suka kesana kemari. Cuman waktu itu mutusin buat kuliah lagi, jadi wah kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya sering keluar lagi kalau misalnya ada kuliah, jadinya ya udah cari yang baru gitu. Kalau misalnya hal-hal yang lain dari culture atau ya suasana kerja dan segala macam ya kurang lebih sama sama Javan, mulai dari pressure-nya, mulai dari rekan-rekan kerjanya, dan apa lagi ya, ini apa sih, realita, pendiam, ingin nangis, nganggur, ya itu ya kurang lebih sama sih dengan Javan gitu. Ya mungkin tadi kalau misalnya teman-teman banyak highlight di proses belajarnya, iya benar, emang di Javan proses belajarnya itu ya lebih sih, lebih dibandingkan dengan yang lain. Sama dulu tuh sebenarnya yang bikin aku mutusin di Javan, yang first impression pertama di Javan itu bikin senang banget itu sama budaya ini ya sih, budaya apa? Budaya ya itu tadi sih, ke lingkungan keagamanya ya itu. Jadi yang namanya waktu itu pas awal masuk sering kan ada pengajian dan segala macam, bahkan dikasih waktu lebih gitu, masuk ke jam kerja 15 menit ya, walaupun cuma 10 menit atau 15 menit makan waktu kerja, ya itu membuktikan bahwa ya kita tuh di sini itu nggak cuma kerja gitu loh, bahwa kita tuh selain bekerja banyak hal-hal yang ingin dicapai gitu dari sisi perusahaannya. Nah itu yang dulu di hal-hal yang kayak gitu yang di kantor sebelumnya itu nggak dapet sih gitu. Oke, jadi kalau aku bisa aku bisa rangkum, kalau di perusahaan lama karena karena Kang Wai memang suka traveling gitu ya, jadi ekspektasi dan realitanya itu sejalan berarti ya, nggak meleset. Jadi udah suka traveling, kemudian kerja di perusahaan sebelumnya suka jalan-jalan juga, jadi memang ya nyambung gitu ya. Gitu. Gitu. Oke deh, Kang Wai. Ada mau ditambahin lagi Kang Wai mungkin, atau udah cukup? Udah cukup sih. Udah cukup. Kalau sekarang masih suka ngaji? Kalau sekarang kan udah nggak ada kantor Bandung, masih suka ngaji di rumah kosan? Iya itu sih, nggak kurang konsisten gitu. Karena kalau misalnya pribadi ya itu kan, dulu pernah dibilang waktu pengajian apa sih, istiqomah itu sulitnya itu bukan karena banyak bareng-bareng ya, ketika dipaksa ada jadwal khusus diatur, itu bukan beratnya, itu bukan di situ, tapi beratnya istiqomah itu ketika kita sendiri gitu kan. Ya ketika sendiri itu lebih sulit mengaturnya, karena apa ya itu hubungannya ke diri sendiri gitu. Beda kalau misalnya kita dikasihkan jadwal, kemudian bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, itu semangatnya beda gitu ya. Walaupun itu padahal untuk kebaikan sendiri ya. Jadi memang benar sih, yang aku rasain juga di Javan tuh bukan hanya duniawi ya, waktu pas ada kantor itu ya di Bandung ya, nggak duniawi aja yang dipikirin, tapi ya kita juga ada sesi buat ngajinya, karena jujur saya kan nggak lancar mengaji gitu ya, jadi diajarin ngaji juga di situ sama Pak Indra, Pak Atep ya gitu. Oke Kang Mayudi, makasih sharingnya. Sama-sama. Oke, kayaknya udah cukup aja gitu ya. Mbak Nurul, halo. Sepertinya Mbak Nurulnya ada meeting lagi. Ya udah teman-teman, makasih banyak buat waktunya, untuk sharingnya juga makasih banyak. Mungkin acaranya kita tutup aja ya, meskipun belum jam 5 menit lagi nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti ada yang mau bukunya, nanti boleh PM aja, nanti aku share juga. Pokoknya intinya dari apa ya, acara ini bersyukurlah ya, intinya selalu bersyukur, selalu positive thinking, dan pokoknya banyak lagi ilmu untuk diri kita, ilmu untuk diri kita sendiri maupun ilmu untuk
apa ya, ibaratnya untuk ranah luarnya juga kayak gitu. Ya udah, saya tutup untuk acaranya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.